Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nashaihuddin ya. Sudah sampai di halaman 165, judulnya Mabahasus Saum, pembahasan puasa. Pas banget puasa tinggal beberapa hari lagi. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa alamu ma'asyiral ikhwani. Ketahui olehmu wahai semua saudara-saudara, yassaranallahu wa iyyakum lil yusra. Semoga memudahkan akan kami oleh Allah dan akan Anda sekalian. Allah mudahkan lil yusra untuk mendapatkan kemudahan. Wa jannabanal usra dan menjauhkan ianya Allah akan kita semua al usra akan kerumitan, akan ya rumit, berat, ya, hal-hal yang memberatkan. Wa ghafara lana fil akhirati wal ula dan semoga mengampuni ianya Allah bagi kita semua di akhirat dan di dunia. Apa yang perlu Anda ketahui? Anna syahra Ramadana syahrun azimul qadri wal manzilati indallahi wa inda rasulih. Akan bahwa sungguh bulan Ramadan itu syahrun azimul qadri, itu bulan yang besar nilai. Wal manzilati, bulan yang besar kedudukannya di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya bulan Ramadan bulan yang sangat bernilai sekali. Wahwa sayyidus syuhur dan dianya bulan Ramadan itu penghulu dari segala bulan. Penghulu, pemimpin dari segala bulan. Bulan yang utama banget. Faradallahu siyamahu alal muslimin. Yang mewajibkan oleh Allah akan puasanya Ramadan kepada kaum muslimin. Wa kataba alaihim menulis ianya Allah akannya puasa Ramadan kepada mereka. Makna Allah menulis, Allah wajibkan. Wa katabahu mewajibkan ya Allah akannya puasa Ramadan kepada mereka kaum muslimin. Faqala ta'ala maka berkata ianya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang iman. Kutiba alaikumusiyam ay furida. Difardukan kepadamu akan puasa. Kama kutiba sebagaimana telah difardukan kepada orang-orang sebelum kamu. Kama kutiba sebagaimana telah difardukan akan dianya puasa kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Ini kalau la'alla kita artikan ta'lil agar kamu bertakwa. Puasalah kamu. Bukan hanya kamu yang puasa, orang sebelum kamu juga telah diwajibkan puasa. Karena puasa itu untuk kemanfaatan kamu sendiri. Diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana wajib kepada orang sebelummu agar kamu menjadi pribadi-pribadi yang takwa, yang kuat, yang terhindari dari maksiat. Yeah. Wafihi dan padanya firman Allah, wafihi dan padanya, ini maksud saya, syahr Ramadan, padanya, maksud saya akan bulan Ramadan. Wafihi anzalallahu kitabahu dan di dalamnya bulan Ramadan anzalallahu kitabahu menurunkan oleh Allah akan kitabnya Allah Al-Quran. Wa ja'ala min layalihi lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahrin dan menjadikan ayatnya Allah dari malam-malamnya Ramadan akan malam Qadar. Malam Qadar yang yang dianya malam Qadar itu khairun, lebih baik dari 1.000 bulan. Ini antara lain yang menyebabkan bulan Ramadan jadi istimewa. Allah menurunkan Quran, kitab yang menjadi petunjuk umat manusia. Kemudian di malam Ramadan ada malam Qadar kan, yang lebih baik dari 1.000 bulan. Wal alfu syahrun, wal alfu syahrin. Ini susunan begini gimana cara membaca ya? Wal alfu ada alif kan? Wal alfu syahrun. Kita baca bermula 1.000. Apa ya 1.000 bulan? Wal alfu syahrun aksaru min salasin wasamanina sanat.
Bermula 1000. Apa itu 1000 bulan? Itu lebih, ini badal berarti syahrun. Wal alfu syahrun. Dan bermula 1000. Apa itu 1000 bulan? Itu lebih banyak min salasin dari 83 tahun. 1000 bulan, 83 tahun lebih. Artinya dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya senilai 83 tahun. Kata amal hisab dzalik, maka berpikirlah kamu akan hitungan demikian. Watafakkar fi nafsika ayya lailatin hadhil lailah. Berpikirlah kamu pada dirimu. Ayu kita baca. Watafakkar fi nafsika ayyu lailatin hadhil lailatu. Berpikirlah kamu pada dirimu, bermula apa malam itu ini malam. Apa malam sehingga nilainya bisa satu malam lebih 83 tahun. Maka berpikirlah kamu pada dirimu. Apa malam itu ini malam. Malam yang sorat. Yang jadi ianya malam indallah di sisi Allah itu khairan. Lebih baik. Wa afdala lebih utama. Min hadhil muddatit tawilah. Dari ini masa yang panjang. InsyaAllah. Kalau Allah Ta'ala berfirman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang unzila. Yang diturunkan padanya bulan Ramadan akan Quran. Hudalina sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinatim minal huda wal furqan. Dan sebagai penjelas dari petunjuk dan pembeda. Artinya kalau kita lihat di sini. Bulan Ramadan Allah menurunkan Quran. Menurunkan Quran. Cuma beliau belum menjelaskan. Karena Quran itu kan diturun pelan-pelan ya. Mungkin diturunkan pertama kali atau mungkin juga diturunkan sekali turun dulu. Yang kita dengar dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Coba kita baca dulu. Ini karena saya juga belum baca bab ini. Summa qala subhanahu, kemudian berkata ya Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami itu telah kami turunkan akannya Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apa itu malam Qadar? Lailatul Qadari, dianya malam Qadar, bermula malam Qadar itu khairun. Nah, ma adraka, bermula apa itu yang memberitahukan ia kepadamu? Bermula apakah itu malam Qadar? Nah, ini kalau model nahwu. Wa ma adraka, tahukah kamu ma Lailatul Qadar? Apa itu malam Qadar? Lailatul Qadri, bermula malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruh. Turunlah oleh malaikat-malaikat waruh dan ruh, malaikat Jibril khususnya, fiha padanya malam, biizni rabbihim dengan perintah Tuhan mereka. Min kulli amrin, dikarenakan segala urusan. Artinya turunlah oleh malaikat dan ruh pada malam itu dengan izin Tuhan mereka, mananya dengan perintah Tuhan mereka, min kulli amrin, karena ada urusan yang harus diselesaikan. Salamun hiya, bermula keselamatan dianya malam hingga terbit fajar. Masya Allah. Ini Arab, lihat kita Arab ya. Fa'arrafana subhanahu, maka memberitahukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu anzalal Qur'ana fi Ramadhan. Sesungguhnya Allah itu telah menurunkan ya Allah kan Quran di bulan Ramadan. Allah menurunkan Quran di bulan Ramadan. Nih, syahrul Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang unzila, yang diturunkan dalamnya bulan akan Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Jadi di sini fa'arrafana, maka memberitahukan oleh Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu anzalal Quran. Allah telah menurunkan ia akan Quran di bulan Ramadan. Summa annahu anzalahu fi lailatul qadri minhu. Kemudian sesungguhnya Allah itu menurunkan ianya Allah akannya Quran pada malam Qadar darinya Ramadan, bil khususi secara khusus. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan, turun secara umum. Kemudian secara khusus juga diturunkan di malam Qadar. Nah, di mana malam Qadar itu berarti berada dalam bulan Ramadan. Nah, wa hadzal inzalu minal luhil mahfudzi ila baitil izzati minas sama. Bermula ini penurunan. Ini penurunan pada malam Qadar. Quran diturunkan pada malam Qadar, yang malam Qadar itu ada di bulan Ramadan. Wa hadzal inzalu, bermula ini penurunan itu minal luhil mahfud, dari loh mahfud, ila baitil izzah, ke baitil izzah dari langit dunia. Jadi baitil izzah di langit dunia katanya seperti baitul haram di bumi ya.
Ya, ila baitil izzah minas sama'id dunya. Nadzalal Qur'anu jumlatan wahidatan minal lauhi ila baitil izzah. Turunlah oleh Quran sejumlah yang satu. Nadzalal Qur'anu, turunlah oleh Quran akan satu jumlah. Maksudnya sekali turun minal lauhi dari Lauh Mahfuz ila baitil izzah ke baitil izzah. Nah, ini terjadi pada malam Qadar. Yang malam Qadar itu di bulan Ramadan. Al-Quran dari Lauh Mahfuz diturunkan sekali turun ke baitil izzah. Wa nadzala bihi Jibrilu bi amrillahi ala rasulihi alaihi wasallam mufarrakan. Dan turun dengannya Quran oleh Jibril. Turun dengannya Quran. Turun dengannya Quran oleh Jibril. Artinya Jibril turun membawa Quran. Turun dengannya Quran oleh Jibril. Bi amrillah dengan perintah Allah. Turun membawa Quran ala rasulihi kepada rasulnya Allah. Alaihi wasallam kepada keduanya. Nabi dan Jibril itu salam. Mufarrakan. Hal keadaan Quran itu mufarrakan. Yang dibagi-bagi. Fi nahwi salasin wa asyrina sanatan dalam seumpama 23 tahun. Nah itu berarti ya. Mudah-mudahan pemahamannya malam Lailatul Qadar sekali turun Al-Quran ke langit dunia, kemudian sesudahnya diturunkan pelan-pelan selama 23 tahun. Wahya muddatul wahyi dan dianya 23 tahun itu masa wahyu, masa wahyu, masanya wahyu. Allah mewahyukan kepada Nabi melalui Jibril. Dan dianya 23 itu muddatul wahyi ila Rasulillah. Itu masa wahyu kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masa wahyu? Nah, ini alasannya id awhallahu ilahi karena mewahyukan oleh Allah kepadanya Nabi wahwa ibnu arba'ina sanata. Dianya Nabi itu putra dari 40 tahun. Karena mewahyukan oleh Allah kepadanya Nabi padahal dianya Nabi itu putra dari 40 tahun. Artinya ketika Nabi pertama kali menerima wahyu usia Nabi 40. Wa qubidha alaihi salatu wasalam an salasin wa sittina sanata. Dan dikubidha dikabatkan. Maksudnya kubidha dicabut ruh Nabi. Nabi diwafatkan. Wa qubidha dan diwafatkan akan dianya Nabi alaihi salatu wasallam an salasin wasittina sanata dari 63 tahun. Wafat 63 tahun. Berarti 40, 63 potong 40, 23 itu. Tapi 23 tahun Nabi menerima wahyu. Wa kadzalika qala al-ulama al-muhaqqiqun min as-salaf wal khalaf. Demikianlah telah berkata oleh ulama-ulama yang ahli tahqiq dari salaf dan khalaf. Artinya pendapat hasil tahqiq para ulama, Nabi meninggal di usia 63. Ada juga pendapat lain yang menyatakan Nabi meninggal di usia 53, di usia 60, banyak pendapat. Nah, ini tentang puasa. Ini judul langsung Fadlu Syahri Ramadan. Ini kelebihan puasa Ramadan. Bukan puasa, kelebihan bulan Ramadan. Wa fi fadli syahri Ramadan qala Rasulullah dan dalam menjelaskan kelebihan bulan Ramadan telah bersabdalah oleh Nabi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ramadhanu ila Ramadhana. Bermula Ramadan ke Ramadan berikutnya. Wal Jum'atu ilal Jum'ati. Bermula Jumat hingga Jumat. Wassalatu ila salati. Bermula salat hingga salat. Itu mukaffiratun. Itu bisa menghapus lima bainahunna bagi ma yang ada ya antara mereka. Antara mereka, antara Ramadan, Jumat, antara salat. Idza ujtunibatil kabairu. Apabila dihindarkan akan dosa-dosa besar. Selama kita meninggalkan dosa besar, dosa-dosa kecil yang terjadi itu bisa dihapus oleh antara setahun ke setahun dihapus oleh puasa Ramadan. Dosa mingguan dihapus oleh sholat Jumat. Dosa harian dihapus oleh antara sholat dan sholat berikut. Nah itu. Waqala ahli salatu wasalam berkata ianya Nabi ahli salatu wasalam fi syahri Ramadana pada bulan Ramadan huwa syahrus sabri. Dianya Ramadan itu bulan kesabaran. Wasabru sawabul jannah. Bermula sabar itu, bermula pahalanya sabar itu sorga. Jadi Imam Ghazali dalam membahas ini ajaib juga. Imam Ghazali menyatakan apa namanya? Puasa itu seperempat iman. As-saumu rubu'ul iman kalau nggak salah ya. Bukan begitu. Puasa itu seperempat seperempat iman. Puasa itu seperempat iman. Artinya kalau orang nggak puasa kehilangan 25% dari imannya. Dari mana beliau memahami seperti itu? Karena ada hadis Nabi kan? Nah,
As-sabru nisful iman. Sabru nisful iman di sana. Puasa itu setengah iman. Kalau iman 100%, setengahnya puasa. Kemudian as-saumu nisfus sabri. Puasa itu setengah kesabaran. Karena kesabaran separuh dari keimanan, puasa setengah dari kesabaran, berarti puasa 25% dari keimanan. Orang yang tidak puasa kehilangan 25% dari imannya. Orang yang tidak sabar dalam taat, tidak sabar dalam ujian, dia kehilangan separuh dari imannya. Nah, karena as-sabru nisful iman, kata Imam Ghazali. Coba rujuk kepada Ihya dalam bab puasa. Keren. Wa syahrus sabri, dianya puasa itu bulan kesabaran. Was sabru sawabul jannah. Sabar itu bermula pahalanya. Sabar itu sorga. Artinya bulan Ramadan berarti bulan untuk mendapatkan sorga. Ya Allah. Waqala, berkata ianya Nabi, fihi, padanya bulan Ramadan. Berkata ya Nabi, fihi, pada bulan Ramadan, berkenaan dengan bulan Ramadan. Awaluhu rahmatun, bermula awalnya Ramadan itu rahmat. Wa awsatuhu maghfiratun, pertengahannya Ramadan itu keampunan. Wa akhiruhu aitukun minan nar, dan akhirnya Ramadan itu kebebasan dari api neraka. Ini makin akhir makin nggak ada orang ya di musola. Memang begitulah dari zaman ke zaman. Wa anna Allah Ta'ala yanzuru fi awalillatin minhu ilal muslimin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat ya Allah, memperhatikan ya Allah pada awal malam darinya Ramadan kepada kaum muslimin. Wa man nadara ilaihi lam yu'adzibu, barang siapa yang melihat ya Allah kepada dia, niscaya tidak akan menyiksa ya Allah akan dia. Wa yaghfiru lahum fi akhir lailatin minhu, dan mengampuni ya Allah bagi mereka kaum muslimin pada akhir malam darinya Ramadan. Allahumma ghfirna. Rabbi ghfirli wal walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Wa qala Jibril li Rasulillah, dan berkatalah oleh Jibril bagi Rasulullah alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Man adraka Ramadhana falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati ia akan Ramadan, maka tidak diampuni bagi dia, niscaya menjauhkan akannya oleh Allah. Kul, katakan olehmu amin. Faqala Rasulullah, maka berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Al hadis iqra'ul hadis. Baca olehmu akan hadis. Berarti hadis ini panjang. Ini kayaknya ada yang tanya kemarin ya tentang 3 perkara yang tidak diampuni. Mungkin ini salah satunya. Orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, tapi dia keluar dari Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni. Orang seperti itu, semoga Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Nah, Jibril memerintahkan Nabi untuk membaca amin. Ini semacam doa Jibril. Jibril yang berdoa, Nabi yang mengamin. Artinya kenapa? Kenapa bisa dia mendapati Ramadan tapi dosanya tidak diampuni? Mungkin nggak puasa. Justru maksiat di bulan Ramadan. Nah, orang-orang ini akan jauh dari Allah. Menjauhkan akannya oleh Allah dari rahmatnya. Celaka. Alhamdulillah. Qultu, aku berkata, kata beliau, Syekh Alhamdulillah. Wa dzalika li tayassuri asbabil maghfirati fi ramadhana aksara minha fi ghairihi minasyuhur. Bermula demikian kenapa bulan Ramadan itu awalnya rahmat, kemudian pertengahannya maghfirah, akhirnya kebebasan dari neraka, kemudian orang yang dilihat Allah di awal malam akan diampuni ya. Nah, dan semua di atas bermula demikian itu litayasuri asbabil maghfirah, karena mudah sebab-sebab keampunan, karena mudah sebab-sebab keampunan di bulan Ramadan. Aksara, lebih banyak darinya sebab keampunan pada lain Ramadan dari bulan-bulan. Atau ini wadhalika, ini nih nilai kepada ucapan Jibril. Jibril menyatakan kepada Nabi, barang siapa yang mendapati Ramadan, maka dia tidak diampuni dosanya, semoga menjauhkan akannya oleh Allah dari rahmatnya. Dia orang celaka. Udah memasuki bulan Ramadan, dosanya nggak diampuni. Itu orang celaka. Beliau menyatakan, kenapa bisa seperti itu? Wadzalika litayasuri, lebih dekat ke ini. Bermula demikian itu litayasuri asbabil maghfirah, karena mudah sebab-sebab keampunan di Ramadan, aksara lebih banyak darinya sebab keampunan pada lainnya Ramadan dari bulan. Bulan Ramadan memang bulan
yang suasananya sangat mendukung untuk taat, untuk saleh, untuk taubat. Tapi ada orang yang tidak mau taubat di bulan Ramadan, berarti dia benar-benar orang yang celaka. Nah, falaisa yuhramul maghfiratu fihi illa min tafahushi i'radhi anillah. Maka tidak ada ianya seseorang itu diharamkan akan keampunan padanya Ramadan. Atau laisa ini caan nih. Falaisa maka tidak ada ianya hal dan syarat. Yuhramul maghfirata fihi yuhramul maghfiratu diharamkan akan keampunan padanya bulan Ramadan illa oh, man kita baca jangan min illa man tafahasya i'radu anillah. Maka tidak ianya hal dan syarat. Atau laisa ini fa'ilnya man langsung. Maka tidaklah falaisa yuhramul maghfiratu fihi. Maka tidaklah diharamkan akan keampunan dalamnya Ramadan illa man. Ya. Kecuali orang-orang tafahasya yang keterlaluan lah, yang terlalu kejilah oleh i'raduhu, oleh berpalingnya siman dari Allah. Nah ini sebab untuk mendapatkan keampunan, peluang untuk dapat keampunan Allah sangat banyak di Ramadan. Bisa baca Quran, bisa sholat malam, bisa iktikaf, bisa berbagi rezeki, macam-macam. Tapi masih ada orang yang tidak diampuni, berarti maka tidaklah diharamkan akan keampunan padanya bulan Ramadan kecuali man orang-orang tafahasya yang terlalu kejilah oleh berpalingnya siman dari Allah wa adumat jara'atuhu 'ala Allah dan besarlah oleh keberaniannya melanggar. Yang besarlah siman-siman yang besarlah oleh keberaniannya kepada Allah Ta'ala. Keberanian melanggar aturan Allah. Fastaujabal bu'da wa tarda an babillah. Maka berhak ia. Fastaujaba. Maka berhak ia akan jauh. Maka berhak ia. Fastaujaba. Maka berhak ia. Al-bu'da akan jauh. Jauh dari Allah. Wa tarda dan akan terusir an babillah dari pintu Allah. Nas'alullah al-afiyata min sakhati. Dan mohon akan Allah akan keselamatan min sakhati. Sakhati boleh, sukhti juga boleh kan? Ada dua masdarnya. Nas'alullah al-afiyata min sakhatihi. Dari kemarahannya Allah. Wa azabihi dari siksanya Allah. Wa jami'i balaihi dan dari semua bala-balanya. Waqad warada anna abwabas sama'i wa abwabal jannati tuftahu kulluha. Dan sungguh telah waridlah lewat sungguh pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga itu tuftahu dibuka akan seluruhnya pintu langit dan pintu surga. Kapan dibuka? Fi Ramadana di bulan Ramadan. Wa tughlaqu abwabun nirani dan dikunci akan pintu-pintu neraka. Wa tuqayyadu maradatu syayatin dan dibelenggu akan yang durhaka-durhakanya setan. Setan semuanya durhaka. Wa tuqayyadu maradatu syayatin dan didurhaka akan yang durhaka dari setan. Setan dibelenggu. Di dalam memaknai belenggu setan kan para ulama artinya pergerakannya agak sedikit terhimpit. Bukan berarti dia diikat. Karena banyak juga pelaku maksiat. Di bulan Ramadan begal banyak itu kita baca, kita lihat. Banyak begal, pencuri, perampok, macam-macam. Fatuqayyadu maradatu syayatin dan dibelenggu akan yang durhaka-durhakanya setan. Wa yudhabu bihim ilal bihar. Ini mungkin diikat langsung ya. Tokoh-tokohnya doang mungkin. Yang tinggal setan-setan kecil. Nggak paham saya. Coba kita lihat. Dan dibelenggu akan yang durhaka dari setan-setan wa yudhabu bihim dan dibawakan dengan mereka setan ilal bihar ke laut, dibawa ke laut. Kaila yufsidu alal muslimin siyamahum agar tidak merusak oleh mereka setan kepada kaum muslimin siyamahum akan puasa mereka kaum muslimin wa qiyamahum dan akan bangun malam mereka. Tapi nyatanya banyak juga terjadi kekacauan bukan di laut. Kalau setan udah dihalau ke laut, kenapa yang bukan di laut juga ada maksiat kan? Nah, bisa saja karena yang mempengaruhi kita berbuat maksiat tidak melulu setan, kadang nafsu kita kan. Inna ada aduwika. Musuhmu yang paling dahsyat itu kan mafi jambaika. Artinya godaan nafsu kita sendiri. Jadi walaupun setan sudah dibawa ke laut, ada juga kejahatan terjadi memang karena nafsu kita.
Wa yunadi munadin kullalalatin min Ramadan, dan memanggillah oleh yang memanggil kullalalatin pada setiap malam dari Ramadan. Wa yunadi munadin, munadin munadiyun asal. Dan memanggillah oleh yang memanggil pada setiap malam dari Ramadan. Ada malaikat yang setiap malam menyeru, tapi kita enggak mendengar. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang mengharapkan kebaikan, datanglah kamu. Ayo, menghadaplah. Ini bulan kesempatan. Wa ya baghiya syari aksir. Wahai orang yang mengharapkan keburukan, berhentilah. Aksir, berhenti. Pendekkan. Pelaku maksiat berhenti. Saatnya taubat. Tapi sayang nggak ada yang mendengar. Warada ayatan telah datang pula oleh anna man taqarraba ilallahi ta'ala. Bahwa sungguh orang-orang yang mendekat ia kepada Allah Ta'ala pada bulan Ramadan bi faridatin dengan satu fardu adalat atau adilat lahu, sebanding ianya fardu baginya siman sab'ina faridatan, akan 70 fardu pada lain Ramadan. Orang yang mendekat kepada Allah Ta'ala dalam Ramadan dengan melaksanakan satu kewajiban, satu fardu, katakanlah fardu salat. Jadi satu salat fardu di bulan Ramadan sebanding dengan 70 fardu di bulan lain. Dahsyat. Waman taqarraba fihi binafilatin, dan barang siapa yang mendekat ia pada Allah dalamnya Ramadan binafilatin dengan satu ibadah sunnah, adilat lahu, sebanding ianya sunnah bagi dia akan satu fardu yuaddiha, yang melaksanakan ia akannya fardu fi ghairihi pada lainnya. Satu fardu di bulan Ramadan seperti 70 fardu di bulan lain. Satu sunnah di bulan Ramadan seperti fardu di bulan lain. Dahsyat nih, Mas. Bulan Ramadan benar-benar dahsyat. Berkali-kali ganda kebaikan. Benar-benar musim kebaikan. Musim panen pahala sebenarnya. Panawafilu Ramadana bimandilatil faraidhi fi ghairihi minasyuhuri. Maka bermula nafilahnya Ramadan. Itu dengan kedudukan fardu-fardu pada lainnya Ramadan dari bulan. Min haitsus sawabu. Dari segi pahala. Dari segi pahala. Artinya bukan berarti kita pernah ninggalin sholat di bulan lain 70 kali, misalkan sholat zuhur. Cukup kita qadha sekali di bulan Ramadan. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. 70 fardu di bulan lain sebanding dengan satu fardu di bulan Ramadan. Bukan di segi, apa namanya? Bukan di segi ibadah itu sendiri. Nah, artinya 70 salat harus 70 kali qadha. Enggak boleh dikata sekali kan? Tapi di segi pahala nilai. Wa faraiduhu mudha'afatun 'alal faraidi fi ghairihi ila 70 dha'fan, dan bermula fardu-fardunya Ramadan itu dilipat gandakan di atas fardu-fardu pada lainnya Ramadan ila 70 dha'fan, hingga 70 kali lipat. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa ia akan Ramadan, wa qamahu, dan mendirikan ia akannya Ramadan, maksudnya mengisi malam Ramadan dengan ibadah. Barang siapa yang puasa ia akan Ramadan, wa qamahu, dan qiyam ia akannya Ramadan, imanan, karena imannya, karena dia percaya dengan janji Allah. Wahtisaban, karena keikhlasannya, mencari pahala, ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya diampuni bagi dia akan ma yang dahulu ya dari dosanya. Aku berkata, kata Syekh Abdullah Al-Haddad, wal imanu huwa tasdiqu bi wa'dillah. Bermula iman dalam hadis man shoma ramadhana faqamahu imanan, bermula iman, dianya iman itu atas dik, membenarkan dengan janji Allah. Wal ihtisab, wahtisaba ihtisab, wal ikhlas lillah, ikhlas karena Allah. Wallahu a'lam. Ya, titik di sini ya. Ini baru ada busyam nanti. Ada busaim, adab-adab orang yang puasa. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat belajar.